Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan selamat datang Bapak dan Ibu narasumber Fokus Group Discussion yang kami hormati. Perkenalkan, saya Tessa Nuansyah, selaku moderator dari Kontan Academy. Senang sekali pada siang hari ini kita dapat bertemu dan hadir di sini untuk berdiskusi dalam forum FGD Efektivitas Kampanye 3M. FGD ini terselenggara berkat kerjasama antara Kontan dengan Satgas Penanggulangan COVID-19 dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Bapak dan Ibu narasumber yang kami hormati, data terakhir penyebaran virus COVID-19 terus menunjukkan peningkatan. Per tanggal 8 Oktober kemarin, paling tidak sudah ada 321.000 yang terkonfirmasi positif mengidap COVID-19. Dengan penambahan kasus positif yang baru sebesar 4.850. Selain itu, angka kematiannya juga meningkat hingga mencapai 11.580 kasus. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat penularan COVID-19 di Indonesia masih sangat tinggi. Penyebab masih tingginya angka penularan COVID-19 tentu saja sangat beragam. Namun, yang pasti bahwa kesadaran masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan masih sangat rendah. Data dari Pemprov DKI Jakarta pada akhir Agustus lalu menunjukkan denda pelanggaran protokol kesehatan pada masa PSBB mencapai lebih dari 4 miliar. Dan tercatat bahwa pelanggaran paling banyak adalah tidak menggunakan masker. Selain itu, masih banyak kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di masyarakat. Contohnya, kita tahu kemarin di Tegal ada pesta hajatan dengan konser musik, dan ironisnya justru itu dilakukan oleh Wakil DPRD Kota Tegal. Dan tentu saja hajatan itu mengabaikan protokol kesehatan. Kemudian kasus foto Menteri KKP, Edi Prabowo yang viral, saat makan siang bersama yang mengabaikan protokol kesehatan. Pengabaian protokol kesehatan ini tentu kemudian mengundang pertanyaan, bagaimana sebenarnya efektivitas komunikasi kampanye 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan dengan sabun yang selama ini dilakukan. Kemudian muncul lagi pertanyaan, apa sih sebenarnya kendala, hambatan, dan tantangan yang dihadapi dalam mengkomunikasikan program 3M ini kepada masyarakat. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sudah hadir bersama kita di sini, 3 orang narasumber yang akan berdiskusikan tentang tema efektivitas kampanye 3M ini. Narasumber yang pertama adalah Bapak Sunarto Santo. Beliau adalah praktisi pasar modal dan founder saham profit. Selamat siang, Pak Sunar. Ya. Kemudian narasumber kedua adalah Bapak Albertus Magnus Prestianta. Beliau adalah dosen ilmu komunikasi dan jurnalistik dari Universitas Multimedia Nusantara. Selamat siang, Mas Albert. Selamat siang, Mas Tessa. Selamat siang. Dan yang ketiga adalah Ibu Hendrika Yunaprita. Beliau adalah selaku Managing Editor Kontan. Selamat siang, Mbak Ika. Siang. Ya, baik, Bapak dan Ibu narasumber. Sebelum kita memulai webinar pada hari ini, saya ingin menginformasikan bahwa acara diskusi atau FGD hari ini adalah ingin mengeksplorasi, tujuannya ingin mengeksplorasi bagaimana perspektif Bapak dan Ibu terhadap efektivitas kampanye 3M. Jadi dalam diskusi ini tidak ada salah atau benar, tapi kami di sini ingin mengetahui perspektif dari masing-masing narasumber. Dari Mas Abeng misalnya dari perspektif akademisi, dari Pak Sunar dari perspektif investor, dan juga dari Mbak Ika selaku aktivis media. Baiklah, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai mungkin kita bisa berkenalan terlebih dahulu. Mungkin tadi perkenalannya hanya sekilas, mungkin untuk lebih mengenal lebih dalam dari ketiga narasumber, mungkin Bapak dan Ibu bisa memperkenalkan diri, mungkin dari nama, sekarang sedang biasanya kegiatan sehari-harinya apa gitu. Bisa dimulai dari narasumber mana saja, silakan. Dari Mas Abeng dulu mungkin. Oke, baik. Terima kasih, Mas Tessa.
sebagai moderator. Selamat siang Bapak Ibu, sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih karena saya sudah diberikan kesempatan untuk ikut dalam forum group discussion, fokus group discussion ini. Perkenalkan, nama saya Albertus Magnus Prestianta. Saya pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Bidang ekspertis saya adalah komunikasi media, komunikasi disabilitas, dan juga komunikasi digital. Oleh karena itu, saya sangat senang juga ketika kemudian diajak untuk mendiskusikan tentang efektivitas kampanye 3M ini sendiri. Kurang lebih itu Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan saya saat ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Tessa. Baik, terima kasih Mas Albert. Mungkin narasumber selanjutnya. Ya, mulai dengan saya Pak ya. Ya Pak Sunar, silakan Pak Sunar. Ya, nama saya Sunar Susanto. Saya selaku pendiri dari komunitas saham profit, jadi komunitas untuk trader saham dan investor saham. Jadi kerjaan saya tiap hari sih trading dan ya sambil investasi saham lah. Jadi fokus ke full time trading ya. Saya juga terima kasih atas kesempatan kontan untuk mengundang mengenai pembicaraan efektivitas kampanye 3M ini. Saya rasa cukup itu aja sih. Baik, terima kasih Pak Sunar. Dan yang terakhir, Mbak Ika mungkin bisa memperkenalkan diri. Mbak Ika, silakan. Terima kasih. Selamat siang, Mas Tessa, Mas Apeng, Pak Sunar. Nama saya Hendrika Yuna Prita, biasa dipanggil Ika. Kebetulan sekarang saya managing editor di Periodika, jadi produk periodikalnya Kontan. Pekerjaan sehari-hari saya ibu rumah tangga juga, jadi ibu rumah tangga dan menggarap media. Begitu saya pikir senang sekali juga bisa ketemu Mas Apeng walaupun kita nggak pernah ketemu di Kontan. Akhirnya ketemu di sini dan berkenalan dengan Pak Sunar. Terima kasih Mas Tessa, monggo. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu, mungkin untuk mempersingkat waktu kita bisa mulai berdiskusi pada siang hari ini. Jadi nanti prosesnya ada beberapa pertanyaan akan saya ajukan kepada Bapak dan Ibu narasumber. Nanti silakan dari Bapak dan Ibu untuk menjawab, dan silakan untuk feel free aja untuk menjawab sesuai dengan perspektif dari Bapak dan Ibu. Dan nanti dari satu pertanyaan kita akan setelah dijawab oleh ketiga narasumber, baru kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Baik Bapak dan Ibu, saya ingin memulai dengan pertanyaan pertama yang berkaitan dengan bagaimana evaluasi pelaksanaan komunikasi atau kampanye 3M ini. Yang pertama, menurut Bapak dan Ibu, bagaimana eksekusi komunikasi program 3M kepada publik sejauh ini yang dilakukan oleh pemerintah? Silakan pada siapapun yang bisa menjawab lebih dulu, dipersilakan. Mungkin saya mulai dulu ya Pak ya. Baik Pak Sunar, silakan Pak Sunar. Sejauh ini mengenai eksekusi komunikasi program 3M, pemerintah cukup baik dan bagus ya menurut saya. Karena saya juga melihat iklan layanan masyarakat mengenai COVID-19 di media televisi, media online, atau media cetak, dan juga yang paling keren menurut saya juga media telekomunikasi ya. Misalnya SMS ya. Ini SMS itu saya juga terima beberapa kali sih. Yang terakhir SMS dari gugus tugas. Mulai awal dari SMS dari gugus tugas pada tanggal 18 April 2020. Dan yang terakhir saya masih juga terima SMS dari cuma namanya lain ya. Yang sebelumnya namanya gugus tugas, sekarang namanya diganti Satgas COVID. Itu terakhir saya terima SMS 22 September 2020. Ini saya bacakan bunyinya seperti apa. Jangan beri peluang corona masuk rumah. Ingatkan anggota keluarga yang keluar rumah selalu jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun. Terus tertanda covid19.go.id. Jadi menurut saya SMS ini walaupun zaman sekarang orang mungkin jarang sekali baca SMS, cuma menurut saya masih perlu ya. Siapa tahu
mungkin orang lagi habis kuota ya, internetnya habis, kuota internetnya, jadi mereka masih bisa terima SMS, pemberitahuan mengenai sosialisasi untuk 3M ini. Menurut saya sih cukup baik. Dan di sisi eksekusi sendiri, penerapannya cukup bagus sih, seperti pengunjung-pengunjung kalau di gedung-gedung ya, atau di toko, itu sebelum masuk kan mereka harus cuci tangan dulu, terus kemudian mereka juga dipastikan memakai masker ya. Jadi kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk gitu. Dan juga ada tempat untuk cuci tangan gitu di depan pintu masuk biasanya gitu. Ya menurut saya sih sekian aja sih untuk pertanyaan itu. Oke, baik. Jadi menurut Pak Sunar memang kampanye yang dilakukan oleh pemerintah sudah sangat baik. Terlihat dari perilaku masyarakat yang sudah mulai patuh untuk menjalankan protokol kesehatan ya Pak. Iya Pak. Dan pemerintah juga aktif menjalankan kampanyenya lewat berbagai platform media Pak. Iya benar Pak. Baik. Baik, itu tadi pendapat dari Pak Sunar. Mungkin dari narasumber yang lain, silakan ya, untuk mengutarakan pendapatnya. Baik dari Mbak Ika atau Mas Abeng, silakan. Baik, Mbak Ika izin Pak Sunar, Ya. Pak Tessa mungkin kalau saya mungkin melihatnya dalam pendekatan komunikasi ya, pendekatan ilmu komunikasi ini sebenarnya menarik sekali untuk diketahui, tapi kemudian urutannya harus dicek dulu dari sudah berapa lama sebenarnya kita pemerintah dan kita warga di Indonesia sendiri ada dalam situasi yang kita alami saat ini ya, COVID-19. Kalau kita flashback mundur ke belakang, sebenarnya kan COVID itu terjadi di hiruk pikuknya itu terjadi di medio Februari dan Maret ya, Februari dan Maret. Dan kalau misalkan kita melihat ini, saya pikir ya apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah oke, cukup, tapi rasanya masih bisa dioptimalkan dalam sudut pandang ke komunikasi. Sebab kalau saya melihat 3M ini sendiri, PSBB halo? Ya, halo? Suara saya terputus-putus ya? Mohon maaf. Ya, saya kembali lagi. Kalau diperhatikan bahwa sebenarnya kita harus menyadari situasi yang sedang kita alami sampai dengan bulan Oktober ini ada dua skala besar, yaitu PSBB dan AKB. PSBB dan AKB itu AKB maksudnya adaptasi kebiasaan baru. Buat saya ketika dalam situasi COVID saat ini 3M itu baru didengungkan secara optimal ketika AKB, adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru sendiri kalau dianalisis sebenarnya dicek beberapa sumber-sumber, nyatanya baru dilakukan di pertengahan bulan Agustus. Nah, yang jadi soal adalah semestinya 3M ini bukan di tengah periode, di tengah kondisi saat COVID ini sedang berlangsung. Mestinya 3M ini di depan, bersamaan ketika PSBB ini dilangsungkan. Sebab apa? Sebab perhatian warga, masyarakat, ini sudah tersedot habis. Artinya, kalau saya boleh bisa bilang, dalam sudut pandang komunikasi, audiens atau masyarakat ini jenuh dengan semua informasi COVID. Ketika masyarakat ini jenuh dengan informasi COVID, apapun yang disampaikan oleh pemerintah, akhirnya sampai pada dua kutub. Kutub yang diterima responnya sebagai sebuah hal yang membuat makin cemas, atau membuat publik menjadi tidak peduli. Kampanye 3M menurut saya akan sangat efektif apabila sebenarnya diawali di saat PSBB, saat konsentrasi semua publik sepenuhnya untuk bagaimana COVID ini terselesaikan. Nah, tadi ketika saya sampaikan di awal, PSBB diterapkan itu di bulan Maret. Hampir semua pemerintah daerah melakukan hal yang serupa. Pemerintah pusat juga menentukan PSBB, itu di bulan Maret. Tapi kemudian diulur sampai kemudian Agustus, baru di 3 Agustus inilah, di tanggal Agustus, di bulan Agustus inilah 3M itu baru didengungkan secara sistematis. Artinya apa? Artinya antara Maret sampai dengan Agustus, dalam periode jeda ini tidak ada komunikasi yang sistematis. Sistematis seperti yang dilakukan di 3M sekarang.
kalau dilakukan saat ini, saya bilang mungkin agak terlambat karena keperhatian publik sudah tidak ke sana. Perhatian publik saat ini adalah bagaimana bertahan hidup. Bertahan hidup untuk menyikapi saya intinya singkat cerita bisa makan. Sehingga akhirnya banyak gelombang-gelombang ketidakpedulian. Dan ini menurut saya bahaya. Nah mungkin itu dulu yang saya bisa sampaikan, nanti mungkin bisa diskusi lebih lanjut dalam pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih Mas Abeng. Menarik sekali pendapat dari Mas Abeng bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sebenarnya agak terlambat gitu Mas ya. Harusnya sudah dilakukan kampanye 3M ini mulai dari PSBB ketika masyarakat memang sangat menaruh perhatian kepada kampanye-kampanye dari pemerintah gitu Mas. Baik, mungkin bisa lanjut ke Mbak Ika. Silakan ya. Mbak Ika. Oke, terima kasih Mas Tesa. Saya kok agak setuju dengan Mas Abeng karena memang 3M ini baru kita dengar belakangan. Kalau kita ingat pertama-tama itu waktu awal-awal, jadi awal-awal ada pandemi ini memang waktu itu juga banyak maksudnya pemerintah sendiri terpecah, ada yang nggak usah pakai masker, yang pakai masker yang sakit aja dengan berbagai tujuan gitu. Mungkin waktu itu karena masker medis harganya sangat mahal dan tenaga medis kesulitan dan kita juga belum terbiasa menggunakan masker kain. Terus akhirnya ada perubahan masker kain, tapi itu memang udah momennya sudah mulai lewat gitu. Ketika orang harus keluar PSBB, maksud saya udah tidak ada lagi lockdown, sudah mulai dibuka dan PSBB baru kemudian kampanye pakai masker kain. Cuma kalau kita mau melihat efektivitasnya pasti dari penerapan sehari-hari. Nah kalau dari penerapannya itu waktu awal PSBB justru memang orang-orang masih taat pakai masker. Masih saya nggak tahu mau cuci tangan atau enggak gitu. Tapi kalau kita lihat belakangan ini sudah lebih banyak mungkin sebagian orang yang nggak peduli. Memang misalnya masuk ke gedung atau masuk ke mall atau masuk ke kantor gitu memang akan lebih ketat ya. Cuma kalau kita lihat di jalan ya begitulah. Atau kita lihat demo kemarin aja gitu, berapa yang pakai masker, berapa yang enggak gitu. Mungkin pakai masker tapi dipelorotin. Padahal kan itu seharusnya masuk ke dalam kampanye juga, kampanye 3M. Itu belum kita ngomong soal cuci tangan dan jaga jarak yang itu relatif lebih sulit paling gampang orang melihat secara kasat mata itu pakai masker. Tapi berapa kali sehari cuci tangan, apakah memang tertib, apakah memang sering, itu yang sampai sekarang yang kita juga kan nggak tahu, apalagi jaga jarak gitu kan. Jadi saya pikir memang, tapi bahwa internalisasi 3M itu sendiri, kata-kata 3M itu sebenarnya kan bagus banget ya, maksudnya itu gampang diterima oleh semua kalangan, tapi karena penyampaiannya itu seperti dibilang Mas Abeng tadi agak telat. Saya ingat tuh waktu bulan Agustus itu di salah satu WA grup teman kuliah tuh ada yang ngomong, yang penting kemana-mana yang penting 3M, terus ada yang nyeletuk 3M apa sih? Masa 3M nggak tahu? Nah itu padahal anggota WA grup itu tuh menurut saya mereka tuh sangat melek medsos, sangat senang membaca dan nggak tahu 3M. Jadi agak lucu juga bahwa itu miss gitu. Ada yang saya nggak tahu, ada yang hilang memang di kampanye ini apa? Mungkin memang kurang efektif. Begitu Mas Tesa. Ya, sementara Mas Tesa boleh ikut menambahkan poin dari Mbak Ika tadi barusan. Kalau saya boleh izin untuk share screen ya, boleh ya? Atau boleh nggak ya? Bisa ya? Baik, boleh. Saya izin share screen. Ini data yang saya unduh, dari Google Trend. Saya hanya melihatnya dari Google Trend ya. Dari Google Trends ini sendiri, ketika kata kunci saya masukkan adalah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kalau dalam medio di bulan 4 ini diambil setiap minggu ya. Diambil setiap minggu datanya, ini saya unduh. Kemudian saya coba buat visualisasinya. Semoga terlihat, ini saya perbesar lagi. Jadi dalam chart ini tuh terlihat ketika di bulan Maret. Ini COVID belum terjadi begitu intensif di bulan-bulan Januari dan Februari. Saya ambil dari awal tahun hingga dengan bulan ini. Tapi kalau di bulan Maret sampai bulan April, peak untuk pembicaraan tentang memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ada di bulan April sebenarnya.
Tapi ini komunikasi yang terpisah. Terbukti di sini adalah ketika orang atau publik membicarakan tentang mencuci tangan. Saya sependapat dengan Mbak Ika barusan. Ketika masker itu tidak sistematis, tidak satu suara. Ada yang bilang boleh pakai, ada yang nggak pakai. Model maskernya kurang jelas, baru dijelaskan sekarang. Tapi kemudian ketika momentum ini turun, habis energinya, momentumnya turun, pembicaraan 3M itu di bulan Agustus di sini. Jadi kurvanya baru mulai menanjak lagi, tapi sudah kehilangan tenaga. Jadi artinya pembicaraan tentang memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dilihat dari pembicaraan di website, di seluruh web secara digital, Google menangkap kondisinya seperti ini. Artinya momentumnya lewat. Ketika pembicaraan publik ada di sini, sementara pemerintah baru ada masuk di sini. Saya pikir ini agak maksudnya masuk itu artinya tadi ya 3M yang sistematisnya itu baru ada di bulan-bulan ini nih. Juli ke Agustus, Agustus ke September. Jadi menurut saya dari situ sudah bisa menggambarkan bahwa obrolan orang di dunia maya sekalipun ketika membicarakan 3M masih terpecah-pecah. Baik, menarik Mas Abeng dari data yang ditampilkan tadi. Ternyata Google sudah menangkap banyak data di mana pembicaraan orang justru mengenai 3M sudah mulai dari April. Tapi dari pemerintah justru baru mulai ketika Agustus gitu Mas. Artinya memang ada keterlambatan dari sisi strategi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Gitu ya. Maaf, mungkin kalau saya mau menambahkan, kelihatannya kalau untuk 3M itu kalau saya terima dari SMS-nya ya Pak ya, itu dari kampanye 3M itu mulai dari gugus tugas dia mulai kampanye kan 8 Juni sih Pak. Dari SMS saya yang sudah saya terima sebelumnya. Baik. Jadi ini saya mungkin bacakan sedikit aja ya mengenai isi SMS-nya. Wabah belum selesai tetapi hidup harus jalan terus. Kuatkan kebiasaan baru, jaga jarak lebih dari 1 meter, pakai masker dan sering cuci tangan pakai sabun. covid19.go.id. Itu pesannya yang resmi ya menurut saya yang mengenai 3M ya mulai tanggal 8 Juni itu. Juni Pak ya berarti ya. 8 Juni kalau di data saya sih. Jadi sebenarnya pemerintah sudah mulai dari 8 Juni dari bulan Juni mengkomunikasikan 3M ini, tapi mungkin baru gencar-gencar ketika Agustus baru terasa gitu kayak. Sepertinya begitu Pak. Ya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ada yang menambahkan lagi terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi. Saya rasa sudah cukup Pak ya. Jadi catatan untuk pertanyaan pertama tadi, memang kampanye 3M dari pemerintah ini berdasarkan data memang agak terlambat. Walaupun mereka sebenarnya sudah mulai dari Juni, tapi respon dari masyarakat ternyata tidak seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Justru seharusnya ketika banyak pembicaraan mengenai 3M di bulan April, harusnya pemerintah mulai dari bulan itu, di mana PSBB pada saat itu dilakukan. Baiklah Bapak dan Ibu, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, dari sisi platform dan media yang digunakan, bagaimana efektivitas atau komunikasi penyampaian program 3M kepada publik? Dilihat dari sisi platform medianya. Silakan Bapak dan Ibu. Oke, mungkin supaya nanti bisa dilanjutkan oleh narasumber berikutnya. Kembali lagi, karena kemudian kebidangan saya adalah komunikasi, saya tentu saja menyorotinya dari sudut pandang komunikasi. Model komunikasi sederhana untuk memahami tentang platform media yang digunakan, sebenarnya itu dalam sebuah model komunikasi ada model namanya SMCR. SMCR itu senders, message, channel, dan response. Channel inilah yang menjadi poin krusial. Nah, channel inilah sudah sampai sejauh mana kan pertanyaannya, dan seperti apa platform media yang digunakan, apakah sudah efektif atau belum efektif. Dalam situasi ini, kalau saya mengamati, tujuan daripada komunikasi itu ada beberapa. Tapi kalau saya sederhanakan dalam komunikasi krisis, ada 3 tujuan yang harus terselesaikan. Yang pertama adalah komunikasi to inform. Yang kedua, komunikasi to engage. Yang ketiga, komunikasi to educate. Mestinya dalam situasi COVID,
pemerintah itu sampai pada yang to educate. Karena habis to educate, yang diharapkan adalah perubahan perilaku, bukan meningkatkan awareness. Yang terjadi seperti yang barusan kita diskusikan dalam momen yang pertama tadi, pemerintah itu to inform, memberikan informasi terus-menerus, secara berkala, lewat banyak platform, lewat banyak cara, lewat banyak medium, sehingga kemudian orang menjadi mengetahui. Hanya saja, ini tadi capaiannya adalah to inform. To inform, tujuan hasil akhirnya adalah meningkatkan kesadaran, tahu, ingat, oh ada ya informasi itu. Cuman yang jadi soal, pemerintah tidak melanjutkan aktivitas itu menjadi to engage. Sederhana saja cara untuk melihatnya. Bapak Ibu bisa melihat Instagram. Kalau katanya Instagram adalah sarana yang paling mudah untuk menggapai sekarang. Instagram dan Twitter. Satgas COVID dalam Instagramnya mungkin berbeda dengan Twitter ya. Tapi dalam Instagramnya tidak ada upaya engagement. Ketika orang mau bertanya, ketika ada ajakan untuk berdiskusi di Instagram Satgas COVID, tidak ada engagementnya. Sehingga ketika sudah di-inform, dia lupa untuk melanjutkan to engage. Nah, ketika tidak bisa mendapatkan to engage, bagaimana bisa mengedukasi? Padahal tujuan daripada 3M ini sebenarnya edukasi kepada warga, supaya warga menerapkan itu. Nah, kalau hanya sebatas penyampaian pesan, tidak kemudian dibarengi dengan langkah-langkah yang teknikal dan praktis serta sistematis, rasanya akan susah untuk mengubah perilaku masyarakat. Nah, media apapun, ketika tidak ada upaya engagement tadi, akan sulit untuk mendapatkan edukasinya, untuk mengedukasi publik supaya mengubah perilakunya. Pada akhirnya kita bisa melihat di pinggir jalan, banyak orang juga mungkin masih teledor menggunakan masker. Ada yang di dagu, ada yang dilepas, dan seterusnya. Mungkin dari persegi medium, platform, adalah kemudian yang jadi persoalan, mediumnya boleh apa saja, tapi tujuannya tidak sampai. Karena tujuannya masih sampai pada level to inform, membatasi, memberikan informasi tadi. Jadi mediumnya tidak dioptimalisasi berdasarkan karakteristiknya. Kurang lebih itu Pak Tesa. Baik, terima kasih Mas Abeng. Menarik sekali pemaparan dari Mas Abeng. Yang mesti saya garis bawahi di sini bahwa kampanye dari pemerintah ternyata masih di level to inform ya Mas ya. Iya, walaupun dia sudah menggunakan banyak medium, tapi tujuannya baru to inform. Baik, betul. Jadi sebenarnya masih banyak kekurangan ya strategi komunikasinya dari pemerintah ya Mas ya. Betul. Ambil contoh. Apabila saya mau bertanya tentang 3M, langkah yang benar tentang 3M, mencuci tangan, bagaimana mencuci tangan yang baik? Nah, upaya ini tidak difasilitasi dengan ada ruang untuk bertanya kepada satuan yang memang bertanggung jawab. Tidak ada semacam handling komunikasinya. Sehingga ketika kemudian memberikan penjelasan itu, akhirnya swadaya. Ya perusahaan, misalkan mall bikin sendiri aturan cuci tangannya, tidak seragam. Padahal ketika dalam situasi krisis, yang diperlukan adalah keseragaman cara. Nah ini yang jadi soal menurut saya. Baik. Menarik Mas Abeng. Baik, mungkin dari narasumber yang lain, dari Mbak Ika atau dari Pak Sunar, sebenarnya kalau memang benar sih, kalau memang sampai to inform, informasi 3M itu memang sudah menyebar. Buktinya apa? Kita bisa melihat di jalan-jalan kecil, di gang-gang kecil itu ada ajakan pakai masker. Ada waktu awal-awal pandemi ada spanduk pokoknya tentang pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Itu memang terinformasi benar seperti yang dibilang Mas Apeng. Cuma akhirnya interpretasi masyarakat memang terus sendiri-sendiri. Jadi ya memang patut disayangkan karena media sosial itu harusnya kan memungkinkan interaktif ya. Beda dengan media konvensional televisi misalnya, itu memang searah gitu. Jadi masyarakat ya wes dikasih informasi begini, akhirnya dia menginterpretasi sendiri. Cuma nah di sini memang kita melihat bahwa ada kekurangan komunikasi dari Satgas Covid. Sederhana aja, saya kemarin ngelihat kebetulan membuka situsnya WHO, itu lengkap sekali infografisnya dan bagus gitu. Cuma itu tidak, ya kalau saya nggak ke sana kebetulan melihat situsnya WHO, saya nggak akan tahu cara pakai masker yang baik dan sebagainya seperti apa. Itu sampai sekarang kan juga nggak diinfokan gitu dari Satgas Covid, nggak ada info yang, jadi kita akhirnya
sesuai dengan interpretasi kita sendiri. Kok cuci tangan itu ya pakai sabun, padahal kan gampang sekali. Saya ingat dulu itu waktu saya masih sekolah atau waktu anak saya sekolah itu ada kampanye ke sekolah-sekolah untuk cuci tangan dari sabun, salah satu produk sabun itu kan kayak masif gitu, massal gitu. Jadi anak-anak juga terbiasa karena mereka melihat contoh kampanye cuci tangan. Jadi akhirnya kalau cuci tangan ya seperti itu. Sampai sekarang anak saya juga kalau cuci tangan seperti itu. Mungkin saya akan lebih gampang memberitahu anak saya karena memang nggak di sekolah sekarang. Tapi saya cuma mencontohkan itu salah satu kampanye yang digaungkan, tapi kemudian ada strategi lanjutannya. Gitu Mas Tessa. Itu kayaknya yang kurang. Baik, jadi Mbak Eka menggarisbawahi bahwa kampanye pemerintah ini masih diinterpretasi secara beragam oleh masyarakat sehingga pelaksananya pun tidak seragam gitu Mbak ya. Nah, di situ adalah harusnya ada perbaikan komunikasi dari pemerintah di mana diharapkan interpretasi dari masyarakat terhadap kampanye pemerintah itu bisa seragam gitu Mbak. Baik, dari Pak Sunar mungkin atau saya sih setuju dengan Mas Apeng dengan Mbak Ika. Jadi pada prinsipnya pemerintah hanya cuma menginformasikan 3M doang, tapi tidak dapat menjelaskan dengan baik, misalnya jaga jarak itu berapa meter gitu ya, yang namanya, atau cara memakai masker yang dengan baik dan benar seperti apa, itu tidak dijelaskan dengan baik. Kemudian juga masker kan kita kan tahu juga ada jenisnya kan banyak sekali ya. Ada masker yang biasa, masker medis seperti ini, ada lagi yang masker kain kan. Nah itu juga tidak dijelaskan efektivitasnya yang mana yang bagus gitu loh. Nah itu juga sampai sekarang saya juga kalau masih awam juga tidak paham gitu ya, yang mana yang lebih bagus gitu. Kemudian cara cuci tangan juga itu juga tidak jelas, sabunnya itu harus sabun khusus atau gimana gitu. Karena katanya kalau sabunnya itu harus yang mengandung disinfektan ya, jadi bukan sembarang sabun katanya seperti itu gitu. Nah itu informasinya juga tidak jelas menurut saya sih, sabunnya seperti apa harus ada zat disinfektan tertentu yang wajib ada gitu ya, seperti itu. Ya, artinya dengan penggambaran Pak Sunar tadi, plus juga yang disampaikan dengan Mbak Ika, ada kata kunci yang menurut saya menarik yang disampaikan Mbak Ika tadi, interpretasi. Kita tidak bisa main-main di interpretasi, Mas. Karena ketika interpretasi ini berbagai macam, untuk membenarkan interpretasi tadi atau mengarahkan pada titik yang kita maksud supaya mendapatkan satu perspektif yang sama dalam satu sudut pandang yang sama, itu akan panjang PR-nya, akan sulit. Nah, yang jadi soal interpretasi itu dibiarkan dan diulur sedemikian rupa sehingga setiap orang akhirnya memiliki penilaian tersendiri. Dan ini susah dibenahi. Ketika ini susah dibenahi, akhirnya yang terjadi adalah seperti saat ini, ketidakpedulian yang jauh lebih banyak. Nah, oleh karena itu, saya pikir yang jadi soal juga adalah sekarang kalau saya melihat komunikasi yang ada di masyarakat adalah komunikasi yang horizontal. Bukan dari pemerintah untuk sampaikan informasi ke bawah, yang harus benarnya itu gimana. Tapi komunikasi ini dibiarkan berputar. Akhirnya, interpretasi ketemu interpretasi yang lainnya, yang terjadi ada clash. Karena perbedaan persepsi. Nah ini menurut saya harus dibenarkan, harus diluruskan, karena ini PR menjadi malah. Sekarang kalau buat saya, krisisnya pemerintah adalah krisis komunikasi. Kurang lebih itu yang saya bisa sampaikan. Baik, jadi krisisnya pemerintah adalah krisis komunikasi, Mas ya? Baik. Mungkin ada yang menambahkan lagi dari narasumber yang lain? Ingin menambahkan dari pendapatnya Mas Abeng atau dari pendapatnya narasumber lain? Oh iya, saya penasaran ya, mungkin yang sumber lainnya kebetulan lagi nonton YouTube atau pernah nonton YouTube, kok saya nggak pernah lihat iklannya yang di YouTube ya untuk mengenai program 3M dari pemerintah. Memang belum ada, gimana ya? Setahu saya sih belum ada ya. Belum pernah lihat saya juga Pak. Belum pernah lihat ya, berarti belum berarti. Kalau di sosial media lain Pak Sunar pernah melihat Pak di cuma di Instagramnya aja Pak yang saya pernah lihat sih Pak. Instagramnya COVID. Kalau yang lainnya Twitter saya kurang perhatikan sih. Cuma sayangnya yang YouTube itu Pak, YouTube itu yang paling penting menurut saya sih. Setahu saya sih zaman sekarang Pak ya, baik dari skala kalangan menengah atau bawah,
itu masyarakat Indonesia pada kalau nggak ada kerjaan, kalau setahu saya sih mereka nonton YouTube gitu Pak. Jadi kampanyenya ini kalau menurut saya sih kalau yang di YouTube Ads belum ada itu juga kurang kurang ya gimana gitu lah, kurang pas gitu. Menurut saya gitu. Mungkin diusulkan itu Pak, diusulkan berikutnya supaya ada di YouTube gitu. Kalau menurut Pak Sunar, YouTube itu kanal yang sebenarnya banyak audiensnya, yang justru edukasi bisa dilakukan di situ, Pak ya? Iya betul Pak, dari bawah sampai menengah ke atas itu menurut saya populer banget di YouTube gitu. Baik, Pak Sunar. Terima kasih Pak Sunar. Dari narasumber yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kesimpulannya di pertanyaan nomor 2 ini bahwa platform bisa apapun, tapi yang terpenting adalah bagaimana informasi yang diberikan pemerintah itu bisa sampai ke level edukasi, communication to educate gitu kan. Kemudian bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa diinterpretasikan secara seragam oleh masyarakat sehingga dalam implementasinya tidak ada perbedaan di antara satu dengan yang lainnya. Dan jangan dibiarkan komunikasi itu justru bersifat horizontal ya Mas Abeng ya. Justru harusnya pendidikan atau communication to educate itu harus berasal dari pemerintah dan bukan dibiarkan berputar di bawah gitu Mas ya. Baik, kita bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dari hasil dan efek, bagaimana efektivitasnya dari komunikasi atau kampanye 3M ini? Silakan Bapak dan Ibu. Dari sisi hasil dan efektivitasnya, menurut Bapak dan Ibu, kampanye 3M ini seperti apa? Mungkin itu, halo? Dari segi hasilnya ya Pak ya, mungkin yang saya rasakan hanya, ya memang makin banyak orang yang pakai masker di luar sih Pak, karena diharuskan ya. Terus kemudian kalau yang cuci tangan sih, kalau mereka masuk gedung perkantoran, masuk kerja, atau masuk toko di Indomaret, terus pelayan itu kan ada tempat cuci tangan, mereka juga bisa cuci tangan sih. Cuma mungkin ya dari tadi pembahasan sebelumnya, efektivitasnya kurang karena mereka tidak bisa melakukan dengan baik gitu ya. Seperti memakai maskernya dengan baik dan benar, dan juga cara cuci tangannya bukan cuma asal cuci tangan basah gitu aja gitu. Jadi harus benar-benar bersih di sela-sela jari-jari ya, sela jari-jari, mungkin dari kuku juga ini. Nah itu kan belum diterangkan dengan baik gitu. Itu. Dari narasumber lain, silakan. Mas Abeng. Ya, terima kasih. Perihal efektivitas dari sisi hasil dan efeknya, seperti apa? Sudah efektif atau belum? Saya sependapat ketika Pak Sunar menyebutkan bahwa publik sudah menggunakan masker. Artinya pesan sudah sampai. Tapi apakah penggunaan masker itu tepat dan benar? Nah itu semestinya yang harus dikaji berikutnya. Yang jadi soal, ini saya baru dengar dari Kontan, ada evaluasi efektivitas kampanye 3M. Tapi kemana pemerintah ketika kemudian mencoba untuk melakukan evaluasi ini? Sudahkah evaluasi ini dilakukan oleh pemerintah? Evaluasi yang sifatnya masif, artinya bisa lewat survei, atau bisa lewat pertanyaan-pertanyaan, atau bisa lewat angket, atau komunikasi yang kemudian bisa polling. Tapi sayangnya efektivitas atau pengukuran efektivitas ini tidak dilakukan oleh pemerintah secara berkala. Artinya, ketika informasi pun sudah disampaikan, pemerintah tidak mengambil upaya untuk melihat sejauh mana pesan itu sampai. Boro-boro sampai. Apalagi diharapkannya mengubah perilaku. Sampainya aja belum tahu. Nah, ketika belum sampai saja belum diukur, bagaimana kemudian pemahaman akan informasi yang disampaikan? Nah, itu buat saya jadi soal. Evaluasi yang dilakukan Kontan saat ini ketika kita bicara dalam fokus group diskusi. Halo Mas Abeng. Halo, maaf terputus. Ya, maaf terputus. Saya kembali lagi pada prinsipnya dari saya sederhana. Ketika evaluasi itu dilakukan, semestinya evaluasi bukan hanya dilakukan ketika informasi tersampaikan.
Yang jadi soal itu saja mungkin belum. Kontan sudah melakukan lewat FGD semacam ini, buat saya ini sebuah inisiatif yang baik apabila ini disampaikan kepada pemerintah. Mestinya pemerintah melakukan evaluasi secara masif tentang bagaimana semua upaya strategi yang disampaikan sudah tepat sasaran atau belum. Kalau itu belum diukur, kita susah untuk bicara apakah ini efisien atau apakah sudah efektif atau belum apa yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya informasi-informasi yang mereka sampaikan. Buat saya ada di situ persoalannya. Bagaimana kita bisa mengukur efektivitas kalau kita sendiri tidak pernah melakukan pengukuran itu. Dan terima kasih Kontan karena sudah melakukan itu. Baik, terima kasih Mas Abeng. Jadi yang digarisbawahi Mas Abeng itu tadi Mas ya, harus ada pengukuran. Karena kalau tidak ada pengukuran, kita tidak tahu seberapa efektif kampanye yang dilakukan oleh pemerintah gitu Mas ya. Betul, seakan-akan dengan kondisi yang seperti ini, pemerintah menyederhanakan komunikasi itu yang penting sampai. Ya. Bukan itu. Buat saya komunikasi yang paling penting adalah sampai, tepat sasaran, dan dipahami. Nah, itu kan butuh strategi, butuh target. Nah, kalau strategi dan target tidak dibuat, boro-boro mau ngomongin evaluasi, efektif atau tidak. Saya nggak yakin kalau itu kemudian bisa tersampaikan. Saya izin sharing satu screen lagi, satu share materi. Ini diunggah oleh KSP. Jadi dalam hal ini pemerintah sudah menerbitkan protokol kesehatan untuk penanganan COVID. Di dalam situ ada sekian banyak protokol. Terima kasih pemerintah, karena pemerintah sudah mempertimbangkan protokol komunikasi. Tapi ketika kemudian protokol komunikasi itu dibuka, seperti ini nanti Bapak Ibu bisa mengakses. Yang jadi soal adalah semua ini pada tataran konseptual. Tataran praktikalnya gimana? Kita bicara dengan Indonesia loh Bapak Ibu. Kita bicara dengan keluasan dan keberagaman. Ketika keluasan dan keberagaman ini hanya pada tataran harus jumlah sebaran, ini ditekan dan sebagainya macamnya. Kalau tadi kemudian strateginya lewat SMS seperti Pak Sunar, buat saya itu strategi yang sudah tepat juga. Tapi SMS itu menjadi salah satu bagian. SMS Gateway. Memang sudah diatur. Nah, dilalahnya protokol COVID ini ada di bulan Maret dan tidak diupdate dengan situasi yang saat ini yang terjadi. Jadi update terhadap protokolnya saja tidak dilakukan. Dari sejak Maret hingga saat ini terjadi pasti banyak sekali dinamika perubahan. Yang jadi soal protokolnya tidak diupdate. Boro-boro saya kebayang kalau pemerintah daerah kemudian mendapatkan ini, dia bingung. Akhirnya interpretasi lagi. Kalau interpretasi dilakukan di level daerah, akhirnya setiap daerah punya caranya sendiri. Nah, ketika itu diturunkan pada level terkecil, misalkan saja RT RW, bisa kebayangkan Bapak Ibu RT RW kalau menanganinya bisa beda-beda. Kurang lebih itu. Terima kasih Mas Abeng. Ya. Sangat menarik, ternyata ada protokol komunikasi Mas ya. Ada dan tidak pernah diupdate. Dan tidak pernah diupdate, ternyata itu terakhir bulan Maret. Bulan Maret, ketika dikeluarkan oleh KSP. Mungkin itu Pak, gara-gara tidak adanya SOP Pak, Standard Operating Procedure. Setuju Pak Sunar. Setuju Pak Sunar. Protokol 2, SOP-nya seperti apa, pelaksananya nggak ada gitu. Betul, sehingga itu hanya pada tataran kebijakan, tidak pada tataran praktis. Bagaimana langkahnya? Kalau bicara langkah, berarti kan bicara target. Kalau bicara target, berarti untuk mencapai target itu ada strategi. Nah, kalau ada strategi, mestinya ada upaya-upaya untuk menyelesaikan itu dan akhirnya diukur, dilakukan evaluasi dan monitoring. Sayang ini tidak terjadi. Iya. Kalau dari Mbak Ika, gimana Mbak Ika? Ya, setuju banget Mas Abeng. Jadi ya memang ada protokolnya. Ya setuju sih pokoknya. Satu hal ya yang saya tambahkan dalam kampanye ini kok kayaknya kita melihat internalisasi di kalangan pemerintah sendiri, pemerintah atau petinggi sendiri itu juga kurang. Tadi awalnya Mas Desa udah mencontohkan ada satu hajatan yang gede yang menyelenggarakan itu anggota DPRD. Ini kan membuat kita yang masyarakat rakyat jelata ini, waduh, itu pejabat loh. Jadi saya pikir ya bagaimana kita mau menilai efektivitas gitu ketika dari kalangan petinggi aja tidak bisa memberikan contoh yang seperti yang kita harapkan gitu Mas. Jadi kalau tegasnya ya saya pikir kampanyenya ya belum efektif dengan berbagai macam catatan tadi. Begitu aja Mas Desa. Baik, jadi Mbak Ika menggarisbawahi dari pembuat kebijakannya sendiri ternyata banyak yang melanggar gitu Mbak ya. Jadi masyarakat jadi semakin bingung
Nah, kalau pembuat kebijakannya sendiri melanggar, lalu kami seperti apa gitu Pak ya? Betul, betul. Ya. Jadi komunikasi dari pemerintah akhirnya tidak sampai karena lihat saja pemerintah ternyata melanggar juga, ngapain kita harus patuh gitu kan? Betul. Baik. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya yaitu, apa saja kendala, hambatan, atau tantangan yang dihadapi dalam proses komunikasi 3M kepada publik? Silakan Bapak dan Ibu. Tantangan, hambatan, dan kendala. Mungkin tantangan yang terbesar itu menghadapi orang-orang yang ngeyel gitu ya, atau ngotot kalau nggak peduli gitu ya. Mungkin tantangannya yang menurut saya sih dari kepada ke individualnya ya, gimana supaya orang yang tidak percaya atau skeptisisme itu atau orang yang ngeyel itu bisa benar-benar sadar gitu aja sih. Berarti dari Pak Sunar menyoroti dari sisi kesadaran masyarakat Pak ya? Iya betul Pak, benar kesadarannya itu. Ada lagi Pak Sunar? Kesadaran, Silakan Mas Beng, silakan. ya, kesadaran masyarakat itu adalah dampak dari stimulus. Kesadaran itu respon. Jadi kalau kita berperilaku sesuatu, pasti ada stimulusnya dulu. Nah, ketika stimulusnya ini tidak akurat, responnya pasti akan berbagai macam. Dan kita tadi seperti saya sampaikan di awal, kita sampai pada dua kutub sudah. Kutub yang tidak peduli sama kutub yang cemas. Nah, ini buat saya yang jadi persoalan. Ketika kesadaran itu tidak dibangun lewat stimulus-stimulus yang dibuat secara tersusun, secara sistematis, pada akhirnya sampailah pada kutub tadi yang Pak Sunar bilang, susah mengembalikan disiplin orang yang tidak mau atau orang yang tidak peduli. Ini PR makin berat PR-nya karena orang udah kecenderungan tidak peduli. Mau gimana pun juga orang tidak akan ambil pusing soal itu. Nah, kalau dalam poin saya ketika tadi bicarakan tentang apa kendala dan hambatan, saya sempat singgung di awal ada model komunikasi itu SMCR, senders, message, channel, dan receiver. Kalau saya pikir keempat-empatnya itu bermasalah. Keempat-empatnya itu bermasalah. Ada kendala. Komunikatornya sudah tidak satu suara. Pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, akhirnya terlihat kan bentrok. Dan itu dipertontonkan untuk publik. Lah apa nggak makin pusing publiknya? Dan itu sangat disayangkan. Dari sudut pandang komunikator aja bermasalah. Dalam hal pesan yang disampaikan tidak tersusun secara baik sehingga terpisah-pisah. Ketika kemudian baru diurutkan menjadi 3M, terlambat. Sudah di bulan Juni kalau tadi Pak Sunar bilang lewat SMS. Dan dibicarakan sama orang baru di bulan-bulan mendekati Agustus, Juli, Agustus. Juni, Juli ini lebaran, masih PSBB. Orang masih di rumah. Tapi ketika sudah adaptasi kebiasaan baru, wah ini lain cerita. Medium, channelnya, kita berhadapan pada keberagaman teknologi. Medium apapun yang akan digunakan, harusnya kembali pada tujuan. Kalau tujuannya ada, tapi mediumnya tidak dipahami berdasarkan karakteristiknya, nggak bisa pesannya untuk sosial media langsung disamaratakan untuk disebar di media televisi. Begitu juga sebaliknya. Nah ini menjadi persoalan medium. Sementara untuk komunikannya, kita menghadapi keberagaman. Indonesia dari ujung kiri ke ujung kanan, dari timur ke barat, ini ragamnya luar biasa. Dan cara mereka untuk bisa memahami sesuatu dengan cara yang luar biasa. So ini sesuatu yang kompleks. Sehingga tantangannya ada di situ. Orangnya beragam, pesannya beragam, cara mengatasinya pun mestinya tersusun. Dan itu sumber awalnya adalah komunikator. Tapi kalau komunikatornya nggak sanggup, ya sudah. Nggak usah diharapkan apa-apa, Bapak Ibu. Kurang lebih itu kalau dari saya. Kita nggak usah berharap banyak lah. Baik. Atau mungkin Pak Sunar dan Mbak Ika ada tanggapan mungkin bisa berbeda dari saya, tapi saya pikir saya harus melihatnya per elemen-elemen tadi itu. Ya, saya setuju ketika kita ngomong Indonesia memang beragam banget ya, sangat beragam. Yang paling simpel aja komunikasi ke daerah. Kebetulan 2 minggu lalu akhirnya keluarga saya akhirnya piknik di tengah pandemi gitu, cari pantai yang sepi gitu, tapi kita ke daerah Banten dan itu memang sangat kelihatan orang-orang di sana cenderung tidak peduli, sangat sedikit yang pakai masker, jadi kami kayak alien gitu, padahal ini masih satu Indonesia dan cuma di provinsi sebelah gitu kan. Itu adalah
apa ya, kalau dibilang Indonesia keunggulannya banyak pulau, tapi maksudnya banyak suku, banyak pulau, tapi di satu sisi kalau kita ngomong komunikasi memang itu PR. Dan dari awal memang saya melihat memang ada berbagai tanggapan orang tentang pandemi ini ya. Saya punya teman yang tetangganya itu dari Maret sampai sekarang itu sama sekali nggak pernah keluar rumah, sama sekali. Satu keluarga itu sama sekali nggak pernah keluar rumah. Bahkan untuk ke pagar ambil barang titipan tuh mereka nyuruh pembantunya, habis itu pembantunya di pintu itu disemprot desinfektan bikin. Jadi semua aktivitas itu dilakukan benar-benar dari dalam rumah. Itu ada yang ekstrim begitu, ada pula yang sering banget saya temui ya udah nggak peduli. Ya ini memang kalau di satu sisi dibilang memang udah telat, tapi bukan berarti tidak bisa diperbaiki nextnya. Cara komunikasi ya mungkin ya pasti ada cara untuk kembali mengampanyekan 3M ini. Itu Mas Tesa. Baik kan. Dari Bapak dan Ibu, apa ada tambahan lagi, Mas Abeng? Udah, Mas. Pak Sunar, mungkin ada tambahan lagi, Pak? Oh, enggak ada Pak, saya setuju Pak dengan pernyataan dari Mas Abeng dan Mbak Ika sih. Baik. Jadi memang PR-nya dari pemerintah ternyata banyak, Mas Abeng, itu kan masih menggarisbawahi pernyataan dari Mas Abeng bahwa dari si komunikator, pesan dan mediumnya ternyata banyak yang harus diperbaiki. Jadi pemerintah memang benar bahwa itu adalah krisis komunikasi, Mas ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan terakhir. Saran dan masukan Anda terhadap kesuksesan proses komunikasi program 3M kepada publik, sehingga masyarakat benar-benar tergugah dan berinisiatif mengubah perilakunya menjadi preventif terhadap penyebaran virus COVID-19. Saran dan masukannya, Bapak-Bapak dan Ibu. Mungkin saya mau cerita sedikit ya. Baik. Menurut saya untuk menjawab pertanyaan yang nomor 5 ini, sebaiknya sih mencontoh ya. Ini menurut saya kayak, saya kan tinggalnya di Surabaya ya Bapak Ibu ya. Jadi Surabaya itu kan wali kotanya namanya Bu Risma. Saya bukan fanatik, maksudnya fansnya Bu Risma enggak. Cuma saya mau cerita kalau Bu Risma itu dia aktif terjun ke sendiri ya, ke kampung-kampung ya. Dia lihat sendiri ada kerumunan atau enggaknya. Kadang-kadang dia malam-malam juga terjun ya. Jadi untuk memastikan warganya itu kalau keluar dia pakai masker dan juga menjaga jarak gitu ya. Jadi kalau ada kumpul-kumpul dia bubarkan gitu ya. Yang saya tahu sendiri itu di pasar-pasar seperti pasar Pucang, namanya pasar Pucang di sini, pasar Keputaran, itu Bu Risma juga pernah mantau di daerah sana, baik pedagangnya maupun pembelinya atau pengunjungnya itu juga diinformasikan harus memakai masker ya. Juga disediakan juga di sana, kalau nggak salah waktu itu juga disediakan hand sanitizer juga sih. Tahu saya sih gitu. Jadi menurut saya kalau ingin lebih efektif ya, ada baiknya sih pejabat-pejabat itu apalagi yang kepala daerah itu harus ambil inisiatif ya, langsung terjun ke lapangan gitu ya. Jadi jangan cuma ngomong doang tapi nggak ada tindakan gitu. Ya menurut saya sih itu lebih efektif, langsung terjun ke lapangan. Dan juga mungkin dari sisi media mungkin juga membantu menunjukkan ya. Jadi kalau akibatnya kalau tidak memakai masker itu bakalan bisa kena. Jadi jangan meremehkan. Terus kita mungkin bisa ambil contoh yang Presiden Amerika Serikat ya, Presiden Trump ya. Dia kan seringkali dia meremehkan mengenai masker. Bahkan dia mengejek-ejek lawan politiknya ya kan. Lawan politiknya pakai masker itu diejek-ejek. Akhirnya dia sendiri kena corona kan. Nah itu mungkin bisa jadi dijadikan sebagai bahan contoh ya. Kalau yang meremehkan itu kemungkinan besar ya bisa kena gitu. Walaupun kita tidak mendoakan ya. Ya seperti itu saja sih. Baik Pak Sunar. Berarti yang saya garis bawahi dari pendapatnya Pak Sunar bahwa harus turun ke lapangan Pak ya, mengkampanyekan penggunaan kampanye 3M ini langsung dari pemerintah daerah Pak ya.
Ya, anggap aja kampanye politik Pak. Siapa tahu dipilih lagi ke Ya, periode berikutnya. sekalian Pak ya, mengolah sambil minum air Pak. Iya betul Pak. Tanggal iya. Desember kan pilkada Pak ya. Iya Pak. Baik. Menarik tanggapan. Iya, tanggapan Pak Sunar itu menurut saya itu tepat. Itu adalah salah satu cara kemudian tadi ya komunikasi memberikan dampak karena tadi ada contoh yang kemudian diamplifikasi. Nah, yang kurang ini amplifikasi Bapak dan Ibu, amplifikasi secara bersama ya. Kayak amplifier dari suara musik digedein gitu suaranya jadi besar gitu kan. Nah, tapi saya mungkin melihatnya dari namanya komunikasi krisis itu ada upaya penyelesaiannya. Upaya penyelesaian dalam komunikasi yang pertama adalah pemerintah betul-betul harus mengorbankan yang lain dulu, tapi pilih satu yang diselesaikan. Karena kalau semuanya mau diselesaikan, akhirnya tidak sporadis. Lalu semuanya jadi concern, semuanya sporadis. Nah, buat saya dalam kondisi saat ini yang harus diselesaikan adalah kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ini harus dibenahi terlebih dahulu. Karena kalau tidak kembalinya kepercayaan publik terhadap pemerintah, apapun kampanye yang disusun sehebat apapun, sesingkat apapun, sekeren apapun namanya, tidak akan sampai kepada publik karena publik menolak. Tidak percaya. Artinya dalam situasi ini trust-nya harus kembali. Bagaimana trust itu harus kembali? Yaitu menciptakan. Putus lagi Mas Abe. Pun pejabat pemerintah. Ya. Silakan Mas. Mohon maaf mungkin suara saya terputus-putus, mungkin sinyal yang kurang baik. Tapi yang saya kembalikan dalam diskusi ini adalah ketika Pak Sunar tadi menyampaikan ada figur yang turun untuk melihat langsung, memberikan dukungan, mengedukasi, menghukum apabila terjadi kesalahan. Nah, kalau ini dilakukan secara serentak, bukan hanya pada level wali kota atau gubernur, tapi sampai elemen yang ke bawah, kenapa tidak aparatur negara ikut melakukan hal yang semacam itu di wilayahnya? Camat, lurah, ikut ambil bagian, melakukan hal yang serupa. Sehingga law enforcement itu bukan urusan makro, bukan urusan pemerintah besar gitu, tapi sampai ke semua elemen masyarakat. Nah, itulah yang harus dikembalikan menurut saya untuk pertama kalinya adalah kepercayaan terhadap publik. Kepercayaan terhadap pemerintah maksud saya, maaf. Dari publik untuk pemerintah. Yang digarisbawahi Mas Abeng adalah menumbuhkan kembali kepercayaan publik kepada pemerintah Mas ya. Ya, dan jangan dibiarkan komunikasi itu tetap pada secara tataran horizontal. Yang terjadi nanti ada friksi. Karena setiap orang pasti ingin menyampaikan gagasannya, dan kalau tidak hati-hati, ini malah nanti ada ya macam-macam. Bisa digeruduk lah rumahnya. Nah, itu berbahaya. Buat saya jangan sampai masyarakat kita dipertentangkan satu dengan yang lain. Hanya karena persepsinya yang berbeda. Nah, tugas pemerintah adalah meluruskan. Mana dulu nih yang harus dibereskan, dengan cara apa? Itu yang persoalan buat saya besar untuk Indonesia. Baik, terima kasih Mas Abeng. Mungkin dari Mbak Ika. Ya, menarik paparannya Pak Sunar dan Mas Abeng. Tapi saya ingin menggarisbawahi soal contoh ya. Kalau kita banyak menghabiskan aktivitas di rumah, itu pasti ya kayak seperti Pak Sunar tadi ngomong, tontonannya YouTube. Kalau nggak zaman sekarang TikTok Pak. Iya. Kalau anak-anak sekarang nontonnya TikTok. Nah, YouTube aja ada banyak podcast dan sebagainya. Tapi mereka itu berapa sih yang pakai masker? Nggak ada gitu. Jadi memang yang kita kayaknya itu ada di dunia yang lain gitu. Memang itu di dunia maya bukan di dunia nyata ya. Cuma kan kita kan kadang related ke situ gitu. Ini kapan sih dibikinnya? Oh, ini baru dibikin seminggu lalu. Kenapa sih dia tuh nggak pakai masker? Jadi kita melihat dunia lain di depan kita gitu, yang nggak pakai masker gitu. Dan itu hampir setiap hari. Jadi kayaknya memang karena itu jadi tiap hari nonton itu ya, kalau nggak ada yang peduli ya, walaupun pemerintah sudah mengkampanyekan 3M, saya nggak tahu siapa yang mesti disalahkan.
apakah karena kita harus di rumah terus atau memang kampanyenya nggak efektif. Jadi saran saya ya mungkin gandeng bisa gandeng kayak endorsement selebgram atau jagoan-jagoan podcast itu untuk mereka mungkin bikin podcast pakai masker atau gimana. Jadi ada relevansinya gitu Mas Tessa ketika kita nonton dan sehari-hari. Itu aja sih Mas. Baik, mengikuti gerakan pada itu ya, peran dari public figure Pak ya, untuk ikut serta mengkampanyekan juga ini. Dan sebenarnya dari media justru sudah duluan Mbak ya. Kita lihat kalau di TV itu anchor sebelum betul. Ya, membacakan kita melepas masker dulu, kemudian selesai membacakan berita memakai. Itu sebenarnya peran media juga sangat sudah lebih maju lah. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada yang lagi yang ingin ditambahkan sebelum kita menutup FGD pada sore hari ini? Ya, Mas Tessa, saya ada satu poin lagi. Misalkan ini kita bicara pada tataran, kalau dari tadi supaya kita tidak terlalu berkonseptual, lalu bagaimana tataran praktisnya. Saya mau berbagi informasi dengan yang ada di situsnya Satgas Covid. Di covid19.go.id di bagian data kalau kita telusuri, mungkin kita bisa lihat sisi diagram yang sebelah kanan ini. Positif, dirawat, sembuh, sama meninggal. Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan, positif, dirawat, sama sembuh, yang saya ambil positif dan dirawatnya saja. Puncaknya ada di sini. Ada di klaster usia 19 sampai 59, paling tinggi di 31 sampai 45. Nah, yang jadi artinya apa? Kita menyederhanakan. Siapa dulu yang mau diselesaikan? Oh, kita mau supaya yang positif di angka ini turun. Walaupun di angka ini besar, yang meninggalnya tinggi, tapi orang-orang di usia yang sebelah kanan ini, sekarang ini datang pada posisi kecemasan. Dia akan di rumah terus kok, nggak usah khawatir. Ini hanya yang bandel-bandel aja mungkin. Tapi yang saya mau ceritakan adalah, kalau ada di sini kita targetkan, di usia 31 sampai 45, baru diturunkan. Siapa yang akan menyampaikan? Bagaimana menyampaikannya, lewat apa menyampaikannya, nah itu kemudian kan bisa terukur. Oh, kita selesaikan dulu yang positif ini ditekan. Dalam waktu berapa lama? 3 bulan. Oke, 3 bulan kita tekan. Dari 30 bisa menjadi 20 misalkan. Jadi dalam kondisi yang seperti itu, pemerintah itu tertata. Ada masalah pada usia tadi, yang tinggi di tengah. Ya sudah, sekarang dikurangi. Oh, komunikasi lewat dia, mediumnya adalah medium yang digunakan karena tadi 31 sampai 49, medium yang digunakan adalah medium kombinasi antara digital dan komunikasi dengan media. Buat saya saat ini, yang justru harus bergerak dan diajak oleh pemerintah dalam satu nada dan seirama adalah media massa, bukan influencer. Karena influencer, dia akan menginterpretasikan secara berbeda. Sementara media massa punya satu prinsip, yaitu jurnalistik tadi itu. Nah, prinsip jurnalisme, nilai jurnalismenya itu yang mau medianya apapun, tapi prinsipnya sama, itu tinggal diterjemahkan dalam pesan-pesan yang berkualitas. Tapi kalau influencer, mereka punya prinsip yang beda-beda. Nah, kalau itu didekatkan, yang jadi malah tadi, menerjemahkannya bisa berbeda. Influencer bisa menerjemahkan secara berbeda tentang apa yang disampaikan oleh pemerintah, dan itu sekali lagi berbahaya. Lebih baik mengajak media untuk bekerja sama, supaya komunikasinya tepat, pesannya jelas. Kurang lebih itu Mas Tessa yang saya bisa tambahkan. Baik, terima kasih Mas Beng. Menarik sekali. Ternyata Mas Beng punya pendapat bahwa untuk menyampaikan pesan ini justru media massa yang harus digandeng oleh pemerintah. Begitu beda dengan Mbak Ika tadi yang ingin menggandeng public figure ya Mbak. Mas, sebenarnya saya nambahin aja ya. Sebenarnya enggak kampanye, tapi lebih ke bukan kampanye yang ini ya, cuma kalau bikin podcast misalnya pakai masker, itu aja sih, simple. Jadi bukan bukan menggandeng, tapi kesadaran dari public figure sendiri sebenarnya lebih ke situ. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sampailah kita di penghujung FGD pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih karena banyak insight yang sudah kita dapat dari diskusi pada sore hari ini. Mungkin bisa saya simpulkan dari hasil diskusi kita sore ini, bahwa sebenarnya pemerintah itu masih perlu untuk memperbaiki strategi komunikasinya di tengah ketidakpedulian dari masyarakat saat ini. Meskipun
kalau dari catatan yang saya dapat dari diskusi ini adalah meskipun sebenarnya sudah agak terlambat pemerintah mengkampanyekan 3M, namun ini masih dapat diperbaiki dengan melakukan evaluasi strategi komunikasi yang mereka lakukan. Harapannya komunikasi, setelah ada evaluasi, harapannya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga kualitas komunikasinya bukan lagi to inform, tapi juga sudah sampai di level mengedukasi. Ketika sampai di level mengedukasi, maka perubahan perilaku itu bisa terjadi ketika informasinya sudah sampai ke level edukasi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Abeng. Dan nantinya setelah ada perubahan perilaku dari masyarakat, maka kepercayaan kepada pemerintah dari masyarakat akan kembali lagi. Begitu kira-kira kesimpulan dari FGD pada sore hari ini. Jika ada yang ingin disampaikan lagi, saya mempersilakan kepada Bapak Ibu. Oh iya Pak, by the way itu Pak Andri kok nggak ada komen dari tadi ya? Oh iya, beliau notulen Pak, beliau notulen Pak. Silakan Pak Andri. Kasian tampil wajahnya tapi nggak ada komentarnya. Ya, beliau notulen Pak Sunar. Oh iya gitu aja sih. Baik Bapak dan Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Dari Kontan kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Mbak Ika, Pak Sunar, dan Mas Abeng atas partisipasi dalam terima kasih kembali sore hari ini. Dan hasil dari ini akan kami tulis di harian Kontan dan akan kami sampaikan ke Satgas COVID dan juga BNPB sebagai masukan kepada mereka. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di FGD selanjutnya. Terima kasih, selamat sore Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi. Salam sehat. Sehat.